Naam, bab at-tarhib min katmil ilm. Peringatan ancaman kepada orang yang menyembunyikan ilmu. Dan peringatan kepada orang yang dia tahu ilmu tapi tidak beramal. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Wa la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah daripada kitab atau wahyu, lalu membelinya, yakni membeli ilmu yang disimpan itu, thamanan qalilan, dengan harta kebendaan, menyembunyikan ilmu semata-mata karena harta benda. Golongan ini tidak makan pada perutnya kecuali daripada api neraka. Dan di hari kiamat tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak diberi ruang untuk bercakap. Dan tidak akan diampunkan dosanya. Dan baginya adab yang sangat pedih. Tidak ada dosa bagi orang alim melebihi daripada dosa menyembunyikan ilmu. Ini jika ia mampu untuk menyampaikan ilmu. Di dalam orang menyampaikan ilmu ada beberapa keadaan. Bila seseorang melihat audiens tidak mampu memahami ilmu tertentu, lalu ia tidak menyampaikan ilmu tersebut, maka ia bukan termasuk menyembunyikan ilmu. Disebabkan oleh kerana tidak disampaikannya, bukan oleh kerana dirinya ingin menyembunyikan, tetapi karena audiensnya tak boleh paham. Khawatir kalau disampaikan akan menjadi fitnah. Maka dia tak sampaikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, hadithun nasa bima ya'rifun hal turiduna an yukadzaballahu wa rasuluh. Ajaklah orang itu berbicara mengikut tahap kemampuan mereka. Jika tidak, Allah dan Rasulnya boleh didustakan. Disebabkan oleh kerana ilmu disampaikan tidak boleh diserap oleh orang. Sayyidina Abu Hurairah pernah mengatakan, saya dapat daripada Rasulullah 2 ilmu. Yang satu saya sampaikan, yang satu kalau saya sampaikan akan hilang saya punya leher. Katanya begitu. So tidak diberitahukan. Adakah termasuk dia menyembunyikan ilmu? Tidak. Ilmu yang disampaikan, yang disembunyikan itu adalah ilmu yang kalau didahkan kepada orang, orang boleh keliru memahami. Oleh sebab itu, laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua benda kita sampaikan. Ada kalanya disembunyikan bukan semata-mata untuk menyembunyikan, tetapi mengelak daripada mudarat yang lebih besar. Sama juga dengan tadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu al-fahmus saqimu. Berapa banyak orang itu menyalahkan yang benar berpunca daripada pemahaman yang salah. Paham dong? Itu ceritanya Tuma dengan Tuma yang punya ilmu, tapi ilmunya dia tak paham apa. Tuma yang naik keledai itu. Tuma ini dia anak seorang dokter. Jadi dia ketika ayahnya meninggal dunia, dia pun malu karena tidak menjadi dokter seperti bapaknya. Maka dia ambil buku bapaknya, buku dokter, dibaca semua. Lepas itu dia sambung buka klinik bapaknya. Tanpa dia belajar, hanya belajar baca buku saja. Maka jadi dia dokter. Orang pun pergi datang. Anak dokter jadi dokter juga mesti. Maka pergi dokter, jumpa dengan Tuma. Dia pergi berubah dengan Tuma, jadi KO yang masuk dalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai satu hari Tuma naik keledai. Katanya, qala himaru Tuma,
law ansafan nas lakuntu arkabu. Li'annani jahilun basitun wa tuma jahilun murakkabu. Keledainya Tuma berkata, kalau orang itu betul boleh menilai aku dengan Tuma, patutnya yang naik itu bukan Tuma, aku naik Tuma. Apa sebab? Sebab aku keledai bodohnya satu, Tuma bodohnya double. Dia tak apa-apa dia buat. Idan berbicara tentang kitmanul ilm. Katanya orang yang dia menyembunyikan ilmu akan diletakkan lijam. Lijam itu besi yang diletakkan di mulut kuda. Itulah yang akan diletakkan pada orang alim yang menyembunyikan ilmunya. Tapi besi itu daripada api neraka. Karena dia tidak menggunakan lidah dan mulutnya untuk beribadah. Justru bermaksiat dengan mulutnya. Maka yang dihukum juga adalah mulutnya. Qal bil hadits man su'ila an ilmin fakatamahu. Barang siapa yang disoal tentang ilmu lalu dia menyembunyikan. Dia tahu. Tapi dia menyembunyikan. Bukan dia tak tahu. Kalau dia tak tahu jangan pandai-pandai untuk menjawab. Jadi dusta. Imam Malik alaihi ridwanullah didatangi oleh orang daripada Maroko. Ditanyakan beberapa soalan. Berpuluh soalan. Dijawab hanya 2 atau 3 soalan. Selebihnya dia kata Allahu a'lam. Katanya Imam, kita datang daripada jauh daripada Maroko. Nak jawab apa kepada orang-orang Maroko sekian banyak soalan kau tak jawab. Hanya dengan jawaban Wallahu a'lam. Kata Imam Malik, bagi tahu kepada orang Maroko, Malik kata Allahu a'lam. Tak malu untuk mengatakan demikian berbandingkan nak jawab tanpa ada dasar ilmu yang sahih. Paham tom? Jadi berbicara tentang ilmu, kalau punya sampaikan dengan memastikan orang yang bertanya atau yang ingin yang belajar ilmu layak untuk menerima ilmu tersebut. Jika tidak, maka jangan diberitahu, akan jadi fitnah kepada orang itu. Paham tom? Bukankah banyak ilmu menjadi fitnah? Golongan khawarij menggunakan ilmu fitnah, gunakan ayat Quran untuk hentam kepada orang lain karena kedangkalan di dalam belajar ilmu. Wahada, untuk kita mendapatkan ilmu bermanfaat, mestilah mengambil ilmu daripada orang yang dia mempunyai silsilah sanad ilmu daripada guru-guru yang sebelumnya. In hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama kamu, hendaklah kamu pastikan daripada siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Nah. Kemudian yang hadis yang kedua membicarakan tentang orang punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Tidak menghasilkan amal. Allah dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu tidak bermanfaat. Maknanya ilmu terbagi 2. Ilmu bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Kedua-duanya orang itu punya ilmu. Jadi ada orang alim bermanfaat, ada orang alim tak bermanfaat. Tidak semestinya orang alim itu adalah dia alim betul. Tengok dulu bermanfaat atau tidak ilmunya. Untuk mengetahui ilmu bermanfaat atau tidak, 2 hal kita tengok. Rasa takutnya pada Allah dan juga pada amalnya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah mau mencela kepada orang alim seperti Bal'am bin Ba'aura yang beriman kepada Nabi Musa. Punya ilmu, tapi ilmunya digunakan untuk memudaratkan orang lain. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Orang alim tapi ilmu tidak bermanfaat. Oleh sebab itu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak melahirkan rasa takut kepada Allah. Ilmu tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak melahirkan amal kebaikan atau sebaliknya. Ilmu yang justru membuat amal keburukan.
Sekarang orang buat skema itu kan, orang tipu orang dekat yang guna teknologi itu kan. Yang buat itu bukan orang tak punya ilmu, dia mungkin graduate dekat university terkemuka di dunia. Ya kan? Yang punya aplikasi-aplikasi yang besar-besar itu kan. Kemana arahnya ketika mengisi konten-konten yang ada dalam mereka punya aplikasi itu. Mereka mungkin graduate daripada university, tapi ilmu tidak bermanfaat. Dan perhatikan pada ilmu itu bukan hanya kepada berapa banyak ilmu yang didapat, melainkan sebanyak mana amal pada ilmu tersebut. Al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu adalah dilihat daripada manfaatnya. Wa min qalbin la yakhsha, berlindung kepada Allah daripada hati yang tidak khusyuk, yang tidak tersentuh dengan ilmu, tidak takut pada Allah. Wa min adiyatin la yustajabu laha.